Yang saya hormati tenaga ahli utama Badan Gizi Nasional Pak Mario Vieira, yang sejak awal memang sudah mengikuti menjadi bagian dari cerita MBG dan BGN. Yang saya hormati Kepala Bagian Perencanaan dari Bangga Pak Gunawan Eko Mopianto, Bupati Timur Tengah Utara Pak Valen, Wakil Bupati Malaka Pak Inko, Wakil Bupati Alor Pak Rocky, dan Bapak Ibu Sekda atau mewakili pimpinan daerah Sumatera dari Provinsi NTT. Yang saya hormati Dr. Nyoman, ini mewakili Pak Gubernur Bali Pak Wayan Koster. Dulu Komisi 9 sering ketemu, dia aja kaget saja di Gubernur, karena itu di terpantau itu masih di Komisi 9. Yang saya hormati yang mewakili juga dari Gubernur NTB atau Kepala Satgas dari NTB, para koordinator wilayah BGN khususnya yang dari Bali, NTT, NTB. Ini yang kantornya di mana kantornya Pak Ahmad? Kalau yang Jawa 33 di Denpasar. Okay. Dan semua para sarjana penggerak dan para pimpinan SPPG, saya tahu ini Pak Os nih, saya tahu karena kemana-mana sering ketemu, dan seluruh peserta rapat pada pagi hari ini. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam perdamaian buat kita semua. Harusnya salam perdamaian dulu, karena MBG-BGN ini juga bikin orang kadang-kadang mesti olah-olah bikin tidak damai juga. Jadi salah satu demo itu sekarang kalau dilihat isu-isu itu, salah satu isu orang pasti ribut ya soal MBG atau BGN. Pertama-tama untuk kita menyebut kehadiran Tuhan, karena atas perkenan hari ini kita bisa bersama-sama melakukan rapat validasi data calon titik satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah terpencil yang tadi Pak Mario sudah sampaikan, memakai geospasial dan kerjasama dan melibatkan pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, saya mau bercerita dari sisi sebagai DPR RI dulu jadi gubernur kemudian. Kebetulan saya rapat terakhir di DPR RI itu ketika memutus anggaran BGN. Waktu itu masih 72 triliun. Saya memang saja menunggu rapat terakhir itu sebagai pimpinan Komisi 9 karena saya mau melihat desain MBG atau BGN ini mau dibikin seperti apa oleh pemerintah pusat. Habis rapat itu, setelah melihat dia punya skema, setelah melihat dia punya pembiayaan, dia punya operasional di lapangan, habis kami ketuk anggaran. Waktu itu pada dasar 72 triliun kalau saya masih tidak salah kira. Setelah itu malamnya saya telah langsung pengunduran diri dari DPR RI, langsung maju gubernur. Karena menurut saya itu salah satu bahan kampanye yang mungkin gubernur tidak miliki, saya miliki karena saya ikut rapat terakhir. Dan salah satu juga saya punya kampanye sukses adalah sukses kampanye soal BGN ini, soal MBG ini. Karena ini program MBG ini menurut saya, coba bayangkan, angkanya itu hampir setengah transfer daerah satu Republik Indonesia saat ini. Setengah anggaran transfer daerah satu Republik ini itu ada di, setengahnya anggaran ada di sini kalau kita lihat. Dan salah satu program pusat yang masuk dari era yang paling konkret bisa kita sinergikan yang MBG ini. Makanya saya waktu pas Pak Mario WA saya itu saya berkepentingan hadir di tempat ini, karena ini program ini salah satu mungkin bentuk kompensasi dari kita kurang di transfer daerah. Kan pemerintah pusat kan kasih banyak program yang masuk ke daerah. Salah satu yang bisa kita ambil paling cepatnya ini nih. Ini mohon maaf, ini bahasa kalau teman-teman di Jakarta bilang ya, semua program kan mesti cari uang dulu kan. Kalau MBG ini uang sudah ada, jangan sampai minta kalau sudah pakai bagi. Jadi uang sudah ada di tangan ini. Ini bicara MBG. Ini uang sudah pakai cari lagi MBG. Kalau yang lain kita mesti cari setengah mati nih, program ini uang dari mana.
MPG ini uang sudah di tangan, bagi. Pak Prabowo pengalaman. Jadi kalau kita tidak urus ini sungguh-sungguh serius, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian kita ini juga. Tadi Pak Mario sampaikan NTT saja, saya kata Bali berapa Pak? Total SPPG yang mau dibangun? Total Bali, rencananya? 355 Bapak. 355 ya? Sudah jalan berapa? 77. Hampir 2 bulan persen ya? Kurang lebih. Kemudian NTB berapa NTB? Izin proyeksi 600 sampai 700 titik dan sekarang 317. Udah banyak menurut NTB. Kalah kita Pak Mario. Masih banyak kan NTB ini. Nah coba kan jurus-jurusnya pakai ini biar kita juga bisa tahu jurusnya biar orang bisa cepat. Nah tapi memang program ini menurut saya perlu kita dukung dengan serius. Dan kalau saya juga BGN ini ada yang ideal harus kita capai, tapi memulai dari yang minimal standar minimum pun yang penting standar beberapa yang penting itu sudah kita temui, sudah bisa jalan. Jadi menurut saya program ini memang harus kita optimalkan dengan baik. Saya waktu pergi ke tempatnya Pak Bupati TT, waktu itu kami pergi sama-sama pergi lihat, tempatnya juga tidak mewah-mewah amat, yang penting dia sederhana tapi bersih. Dan menurut saya itu kan bisa jalan. Ya memang ada juga kalau modalnya bagus, dia bikin yang standarnya ideal punya, itu yang modal kuat. Tapi kan kita kan juga terbiasa, yang penting kan sesuai standar, bersih, sederhana pun yang penting sesuai standar, bisa jalan. Nah jadi saya pikir pertemuan ini Pak Mario saya kira penting sekali. Dan bagi kami di NTT sekali lagi selamat datang bagi yang dari luar Nusa Tenggara Timur, dari NTB, dari Bali, selamat datang di Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga terima kasih buat Pak Mario dan pimpinan BGN sudah menempatkan pertemuannya di sini, dan Pak Gunawan dari Kemendagri tentu seperti juga tadi dari NTB. Kalau ada banyak sharing-sharing berbagai hal yang bisa jadi kiat-kiat untuk kita bisa membuat dengan baik SPPG di mana-mana bisa kita lakukan dengan baik. Dan terakhir tentunya bagian dari menggerakkan ekonomi daerah ke depan juga saya berharap agar kalau tadi BGN tadi sudah menjahit sana menjahit sini, saya konsen sebagai kepala daerah satu hal Pak Mario, sedapat mungkin bahan baku yang masuk di SPPG itu sebanyak-banyaknya dari daerah setempat, itu yang bisa memutar ekonomi daerah. Nah itu mungkin perlu dilakukan, baik regulasi untuk menjaga agar itu bisa dihasilkan dengan sebanyak-banyaknya di daerah, dan ekosistem yang dibutuhkan untuk itu mungkin bagian perlu juga mulai jahit dari Jakarta dan kami jahit di daerah. Karena itulah yang membuat kami bisa mengkompensasikan turunnya dana transfer daerah ini dengan tetap bisa memutar ekonomi dengan program BGN, MBG ini. Dan untuk itu memang tadi saya sengaja pakai OS, misalnya saya tanya Pak OS ini, kita gimana dengan yang dari luar itu? Susu mungkin masih kita tidak bisa punya pilihan ya. Kemudian mungkin dengan beberapa buah dan sebagainya. Tapi kalau boleh yang dasar-dasar kayak macam beras, kalau memang kami punya produksi ada, itu diarahkan pada pemilik SPPG wajib mengambil dari dalam dulu. Masih ada aturan dari BGN bahwa SPPG wajib mengambil dari daerah sekitar dulu, yang tidak ada baru bisa ambil dari tempat lain. Ini menghindari ada kecemburuan dari masyarakat sekitar, dia punya produk tapi beli barangnya kok dari tempat lain. Nah takutnya kita takut nanti ada kecemburuan. Nah itu mungkin bagian tolong diatur dengan tegas agar ini bisa menjadi panduan bersama. Dan yang kedua, apabila tidak ada juga dorongan bagi pemilik SPPG untuk juga secara perlahan juga menumbuhkan ekonomi lokal dengan cara dia mesti membuat ekosistemnya mesti ada. Jadi mungkin pertama tidak ada buah nih, tapi mungkin buah itu bisa dorong dengan pemilik SPPG dan pemerintah daerah. Kami tentu siap ya, saya, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, semua kami tentu siap pada sektor ini. Ya mungkin kalau ada aturan itu nanti dengan kita komunikasi sama pemilik dapur, sehingga nanti ada manfaat buat ekonomi lokal juga yang didapatkan oleh masyarakat sekitar Pak Mario. Nah jadi kalau belum ada, nanti bersama-sama dengan Pemda ini kita dorong agar ini pelan-pelan kita buat jadi ada, sehingga manfaat dari program ini seperti maksud Pak Prabowo untuk aspek ekonomi lokalnya kita bisa dapat barang. Tentu dengan standar tetap standar dari BGN, standar dari BGN,
Nah, ini saya punya kepala dinas pertanian ini, pokoknya Pak Kadis Pertanian bantu ekosistem BGN Pak Umbu dan semua kepala dinas di tingkat 2 agar kebutuhan untuk dapur itu kalau bisa sebanyak-banyaknya dari kita sendiri. Ya Pak, itu wajib. Jadi BGN yang tenang, dapur tenang, ekonomi berputar, yang dapat manfaat juga tenang, sehingga ekosistemnya itu betul-betul saling menguntungkan. Karena jangan sampai ada mereka cemburu nih. Dia tahu uang perputarannya bagus, tapi dia jadi penonton. Itu yang kita khawatirkan. Dan saya percaya Pak Mario ini sebagai mantan aktivis LSM atau masih jadi aktivis LSM, pasti yang saya kira juga masih jadi pikiran beliau juga. Nanti bisa kita buat ekosistem dengan baik seperti itu. Konsen saya cuma itu aja Pak Mario. Saya kan dapat hadir di sini karena saya berharap saya, Pak para bupati, para wakil bupati, para sekda ini kami pulang ini dengan satu catatan bahwa BGN akan membuat regulasi itu. Ini juga sama-sama kita sama-sama untung ya. Dapur juga untung karena pasokan bahan baku ada di ekosistem sekitarnya. Dan saya kira mungkin sekolah-sekolah bisa kita dorong, petani, nelayan bisa kita dorong untuk sesuai dengan standar BGN, sehingga nanti ekosistem ini bisa mensejahterakan juga nanti masyarakat sekitar lokasi dapur. Saya pikir itu bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat melakukan rapat. Sebagai Gubernur Provinsi NTT tentu saya bersyukur sekali program ini ada di Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Kemarin juga di acara musyawarah pastoral Pusman Agung Kupang juga saya tahu ada beberapa kritik terhadap cerita program MBG, dan saya posisi selalu akan membela MBG. Kalau yang salah itu kan yang kita tindak, tapi yang sudah kerja benar kan masa kita mengabaikan yang sudah berjalan baik. Kasus kayak macam Makassar itu, ya tutup saja SPPG. Masa dia bikin 500 kan orangnya sudah nggak benar. Sudah ada niat jahat dia untuk makan di luar yang seharusnya. Masa 10.000 perak untuk makan dia bikin jadi 500. Ya itu patut ditindak, itu sudah masuk pasal hukum. Nah tapi yang sudah bagus-bagus kan masih kita apresiasi. Nah itu kita jaga agar ke depan berjalan dengan baik. Sambil saya bisa sampaikan, dan karena disuruh membuka oleh Pak Mario melalui MC, saya buka dengan resmi acara rapat pada hari ini, dan semoga menjadi berkah bagi Indonesia, khususnya di Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua, dan saya berharap kita cuma berdiri sebentar karena mumpung kita 3 provinsi ini. Melalui program makan bergizi gratis yang menjadi program andalan Pak Presiden Prabowo Subianto. Ayo Bapak NTB.